Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ibu Yuliana akan memberikan materi hari ini tentang asuhan keperawatan demam tipoid selama 10 menit. Dan saya harapkan mahasiswa mampu memahami tentang definisi demam tipoid, patofisiologi, tanda dan gejala, penata laksanaan, diagnosa keperawatan, dan asuhan keperawatan demam tipoid. Nah, baiklah, langsung saja saya menjelaskan apa itu demam tipoid. Demam tipoid atau disebut demam tipus abdominalis adalah penyakit infeksi akut pada saluran pencernaan yang berpotensi menjadi penyakit multisistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Bagaimana patofisiologi demam tipoid? Kuman Salmonella typhi yang masuk ke saluran gastrointestinal akan ditelan oleh sel-sel fagosit ketika masuk melewati mukosa dan oleh makrofag yang ada dalam lamina propria. Sebagian Salmonella typhi mengadakan invagasi ke jaringan limfoid usus halus atau sering disebut plaque Payer dan jaringan limfoid mesenterika. Kemudian masuk melalui folikel limpa ke saluran limpatik dan sirkulasi darah sistemik sehingga terjadi bakterimia. Nah, bakterimia pertama menyerang sistem retikuloendotelia yaitu hati, limpa, dan tulang. Kemudian mengenai seluruh organ yaitu sistem saraf pusat, ginjal, dan jaringan limpa. Tanda dan gejala yang didapatkan pada pasien demam tipoid antara lain respon inflamasi lokal intestinal. Respon inflamasi lokal intestinal ini pasien mengeluh mual, muntah, anoreksia, dan penurunan motilitas usus. Ada lagi respon inflamasi sistemik, ini bisanya menimbulkan gejala demam atau sering disebut hipertermi. Nah, pasien biasanya mengalami suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Ada respon saraf, yang itu mengakibatkan distensi atau kembung atau ketidaknyamanan abdomen pada pasien. Ada respon inflamasi RES, splenomegali dan hepatomegali. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada pasien demam tipoid ada 2 tes. Pertama, tes non-invasif, kedua, tes invasif. Tes non-invasif antara lain pemeriksaan serologis yang dilakukan titer antibodi O-nya 1:20 ya, atau ada peningkatan titer antibodi lebih dari 4 kali. Yang kedua, urea breath test. Urea yang mengandung C radioaktif diberikan kepada penderita dalam bentuk makanan cair, kemudian dikeluarkan melalui nafas dan dapat diukur dengan alat spektrometer. Ada tes invasif. Nah, saya jelaskan satu persatu. Pertama, tes CLO. Tes ini sediaan gel yang mengandung urea dan fenoret sebagai indikator pH dalam suatu slide plastik. Jika terdapat kuman H. pylori, maka pH media mengubah warna kuning menjadi merah jingga. Yang kedua, sediaan hapusan. Jaringan biopsi dipegang dengan pinset, kemudian dihapus dengan gelas objek dan dikeringkan. Setelah itu dicat dengan Gemsa 1% selama 1-3 menit. Dengan mikroskop dapat dilihat kuman H. pylori-nya. Terus sediaan histologi, menemukan kuman dalam sediaan biopsi mukosa lambung. Ada tes biakan, kultur dari biopsi mukosa lambung. Ada pemeriksaan darah, bisa ditemukan leukopenia pada pasien di mana leukosit 3.000-4.000 per milimeter kubik. Nah, biasanya kalau normalnya kan 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Ada pemeriksaan urin, ditemukan proteinuria kecil dari 2 gram per liter. Normalnya urin itu tidak mengandung protein. Nah, selanjutnya pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses ini pada feses ditemukan lendir dan darah. Nah, jika terjadinya komplikasi biasanya memerlukan pemeriksaan radiologi. Nah, selanjutnya penata laksanaan. Yang pertama itu yang paling penting adalah diet. Kenapa diet? Karena pasien DM ini kan mengalami inflamasi pada usus halus, yang mana usus halus itu kegunaannya untuk mengabsorpsi nutrisi atau penyerapan nutrisi. Nah, diet yang bagaimana yang baik untuk
usus di saat mengalami peradangan. Yang pertama itu yang mengandung cukup cairan, kalori, dan tinggi protein. Nah, bahan makanan tidak boleh mengandung banyak serat karena ini bisa memicu terjadinya diare. Karena juga serat itu mampu merangsang motilitas usus sehingga sari-sari makanan di dalam usus terdorong yang juga mengakibatkan diare. Nah, dan juga jangan menimbulkan banyak gas karena bisa mengakibatkan perut kembung. Nah, selain diet makanan, ada juga yang paling penting adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini kita harus berkolaborasi dulu dengan dokter. Pemberian antibiotik biasanya seperti ampicillin, amoxicillin, erythromycin, clarithromycin, tetracycline, chloramphenicol, metronidazole, trimethoprim, sulfamethoxazole, dan ciprofloxacin. Nah, terus apa sih masalah keperawatan yang muncul pada pasien demam tipoid? Pertama, hipotermi berhubungan dengan proses inflamasi. Nah, demam ini pada pasien lebih-lebih di malam hari, ya, sering turun pada pagi hari dan meningkat pada malam hari. Terus gangguan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan mual, muntah, dan anoreksia. Yang ketiga, resiko tinggi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan diare. Yang keempat, ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Intervensi. Yang pertama itu anjurkan anak untuk melakukan bed rest. Artinya ini istirahat total, tidak banyak melakukan aktivitas sehingga dengan tidak banyak melakukan aktivitas itu motilitas ususnya itu tidak meningkat begitu. Motilitas ususnya juga tidak meningkat normal. Nah, terus berikan diet makanan lunak. Tujuannya ini adalah untuk gampang diserap oleh usus, tidak mengakibatkan perforasi pada usus, dan juga tidak banyak menyisakan makanan pada usus setelah dilakukan penyerapan, sehingga tidak terlalu merangsang motilitas usus. Nah, yang selanjutnya memberikan cairan intravena. Pada pasien demam tipoid sulit makan, ya, sudah itu juga ada gejala diare yang bisa jadi intake dan outputnya tidak seimbang cairannya ini, maka perlulah diberikan cairan intravena. Terus berikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene pada orang tua dan anak. Nah, ini penting sekali kebersihan diri yang menyebabkan terjadinya demam tipoid. Nah, dengan ini kan diharapkan setelah nanti pasien sembuh tidak terjadinya demam berulang karena kurangnya personal hygiene pada pasien. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang asuhan keperawatan demam tipoid. Dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa demam tipoid itu sendiri disebabkan oleh H. pylori, ya, yang mengakibatkan terjadinya inflamasi pada usus, ya, terutama pada bagian plak Peyernya, sehingga menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi pada tubuh, mengakibatkan pasien lemah, nyeri pada bagian abdomen, ya. Dengan itu maka pasien dianjurkan untuk bed rest. Nah, pasien sebaiknya dilakukan memberikan makan makanan lunak dan menghindari makan makanan yang berserat. Pasien juga diberikan cairan melalui intravena untuk mencegah terjadinya resiko kekurangan volume cairan jika pasien mengalami kesulitan untuk minum dan juga mengalami diare. Nah, terus yang paling penting adalah pendidikan kesehatan tentang personal hygiene pada orang tua dan anak. Diharapkan dengan kemampuan orang tua dan anak dalam personal hygiene dapat mencegah terjadinya demam tipoid atau tidak terjadinya demam tipoid berulang. Baiklah, mahasiswa, cukup sekian penjelasan saya. Saya harapkan bisa mengerti. Saya harapkan juga mahasiswa nanti mampu menjelaskan kembali, dan juga saya harapkan mahasiswa bisa mencari referensi lain dan jurnal-jurnal terkait tentang demam tipoid.
untuk